Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuran Al-Fatih dari Ilmu Keolahragaan dengan NIM 88832500022. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang GPS Sport Tracker Face. Oke, langsung saja. Apa itu GPS Sport Tracker Face? GPS Sport Tracker Face adalah perangkat rompi olahraga yang dilengkapi teknologi pelacak berbasis satelit atau GPS dan sensor inersia. Nah, alat ini itu berfungsi untuk mengukur dan merekam beban latihan eksternal serta respon fisiologis atlet secara objektif dan real time. Oke, di sini ada mekanisme sensor. GPS Sport Face bekerja dengan integrasi beberapa sensor utama, yaitu tentu saja GPS, di mana dia itu mengukur posisi, kecepatan, jarak. Yang kedua, menggunakan satelit untuk tracking pergerakan di lapangan serta sampling rate yang umumnya itu 5 sampai 18 Hz. Nah, di mana dia semakin tinggi itu semakin akurat. Yang kedua ada Inertial Measurement Unit atau IMU. Nah, IMU itu terdiri dari akselerometer. Nah, akselerometer ini mengukur percepatan seperti lari, sprint, dan perubahan arah. Yang kedua ada gyroscope. Dia mengukur rotasi tubuh, dan magnetometer yang mengukur orientasi arah. Nah, itu semua itu digunakan untuk deteksi gerakan yang kompleks seperti cutting dan jumping serta analisis biomekanik. Dan yang ketiga ada heart rate sensor yang digunakan untuk mengukur detak jantung secara real time. Oke, selanjutnya itu ada akuisisi data, di mana cara kerja akuisisi data ini seperti sensor menangkap sinyal, gerakan, dan fisiologi atlet. Yang kedua, data dikirim ke receiver seperti laptop dan tablet dan sejenisnya melalui via wireless. Dan yang ketiga, software mengolah menjadi metrik performa. Nah, selanjutnya ada analisis parameter performa, di mana GPS Face mampu menghasilkan berbagai variabel performa seperti parameter kinematik seperti total distance yaitu jarak yang ditempuh, sprint distance yaitu jarak yang ditempuh dengan kecepatan yang tinggi seperti sprint. Yang ketiga ada maximum speed, itu kecepatan tertinggi dalam satu sesi, dan yang terakhir itu ada acceleration dan deceleration, yaitu percepatan dan perlambatan. Dan selanjutnya ada parameter beban latihan atau training load, berupa training load atau berupa player load, yaitu indeks beban kerja fisik berbasis akselerometer. Dan metabolic power, di mana merupakan energi yang digunakan atlet saat melakukan gerakan. Selanjutnya ada parameter fisiologis yaitu heart rate dan heart rate variability atau HRV. Nah, heart rate ini yang seperti kita tahu yaitu jumlah denyut jantung per menit, dan heart rate variability itu merupakan variasi waktu antar denyut jantung. Selanjutnya ada parameter taktikal yaitu posisi pemain, terus heat map pergerakan yaitu visualisasi area pergerakan atlet, dan spacing antar pemain yaitu jumlah aktivitas yang menggunakan intensitas tinggi. Selanjutnya ini ada tampilan datanya sebagai berikut yang ditampilkan. Di sini ada seperti kecepatannya berapa, jarak yang ditempuh berapa, terus pergerakan atletnya di mana, dan lain-lain. Nah, selanjutnya juga ada validitas dan reliabilitas. Nah, GPS dengan 10 Hz atau lebih itu memiliki akurasi yang tinggi untuk jarak tempuh dan kecepatan. Dan akurasinya itu menurun pada perubahan arah cepat atau agility yang tinggi.
referensi utama yang dipakai itu Kamin et al. 2013 yang berisi valid untuk analisis performa tim olahraga dan reliable untuk monitoring latihan, serta Farley et al. 2012 yang berisi GPS 10 Hz lebih akurat dibanding yang 5 Hz. Maaf. Selanjutnya juga ada simulasi pengambilan keputusan. Di sini ada studi kasus seorang pemain sepak bola menunjukkan yang pertama itu ada player load yang tinggi, terus sprint yang menurun, dan heart rate yang tinggi. Terus interpretasi yang diambil pelatih itu atlet itu mengalami fatigue atau kelelahan. Nah, tindakan yang diambil pelatih berupa mengurangi intensitas latihan, memberikan recovery seperti active recovery dan hydration atau hidrasi ya, dan monitoring ulang dalam sesi latihan berikutnya, serta ada tindakan medisnya juga seperti evaluasi resiko cedera, cek kondisi otot seperti DOM atau strain, dan program fisioterapis jika diperlukan. Selanjutnya juga ada kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya itu ada monitoring real time dan objektif, terus membantu strategi pelatih, mencegah overtraining dan cedera, serta data yang akurat berbasis teknologi. Kekurangannya itu harganya mahal, terbatas di Indonesia, terus membutuhkan tenaga ahli analisis data, serta akurasi terbatas pada gerakan yang kompleks. Oke, untuk penutupnya, GPS Sport Tracker Fast adalah teknologi penting dalam sport science modern yang memungkinkan analisis performa atlet secara kuantitatif, objektif, dan real time, serta meningkatkan kualitas latihan dan pencegahan cedera. Terima kasih.